Rudal-rudal Hizbullah menggembur kota Haifa sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin 7 Oktober dini hari, serangan tanpa henti itu mengakibatkan sejumlah kerugian yang signifikan. Militer Israel pun mengakui kegagalannya. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh militer Zionis atau Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Pihaknya mengaku IDF telah berupaya melakukan intersepsi, namun militer Israel gagal melakukan pencegatan terhadap rudal-rudal Hizbullah. Sebaliknya, IDF mengatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan pencegatan rudal di Haifa. Sementara beredar video memperlihatkan kerusakan parah akibat serangan Hizbullah. Bahkan rudal Lebanon berhasil menghantam langsung bundaran lalu lintas di kota Haifa. Saluran berita Israel Channel 12 melaporkan korban jiwa akibat serangan itu. Sejauh ini dilaporkan 6 orang sekarat dan dievakuasi ke rumah sakit Rambam di Haifa. Kelompok Hizbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 atau tepat peringatan setahun perang Israel dengan Hamas. Serangan pagi hari Hizbullah menargetkan dua pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1. Dua target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Haifa dan pangkalan Nimrah di Tiberias. Otoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa dua orang terluka di Tiberias akan berakhir seperti Gaza dan Libanon. Ancaman ini dikeluarkan Galan pada Minggu 6 Oktober sebagai respon soal rencana Iran untuk Israel. Merespon serangan Iran pada Selasa 1 Oktober lalu, Galan menegaskan hal tersebut tidak menyentuh kemampuan angkatan udara Israel. Galan juga memastikan tak ada pesawat yang rusak karena serangan rudal balistik itu. Sementara itu dalam keterangan pada Sabtu 5 Oktober, seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya menyatakan militer mereka tengah mempersiapkan tanggapan terhadap serangan rudal Iran. Asalnya ratusan rudal Iran tersebut telah melanggar hukum dan mengancam keamanan warga sipil. Meski begitu, pejabat tersebut tak menjelaskan secara detail mengenai sifat atau waktu tanggapan tersebut. Media Israel Haaretz melaporkan tanggapan Israel ini akan signifikan. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan akan kembali menyerang Israel jika negara tersebut merespon serangan pada Selasa malam. Khamenei dalam khotbah sholat Jumat pada pekan lalu di Teheran menekankan negaranya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghukum Israel. Adapun serangan Iran disebut sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin proksi Iran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan bersembunyi di bunker setelah sirene serangan udara berbunyi. Sirene berbunyi imbas serangan militan Hizbullah yang memperluas lingkaran tembakan ke wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel pada Jumat 4 Oktober lalu. Setelah sirene berbunyi, Netanyahu bergegas meninggalkan rumahnya di kawasan Caesarea. Sirene dilaporkan berbunyi di sejumlah wilayah Israel seperti Haifa, Krayot, Nahariya, Margaliot, hingga Hanita. Media Israel melaporkan Netanyahu dan beberapa menteri lainnya juga bersembunyi saat serangan Iran beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant membarikade dirinya di sebuah gedung bawah tanah milik kementerian di Tel Aviv. Otoritas Israel sendiri sudah menyiapkan bunker yang bisa digunakan para petinggi saat serangan. Bunker ini terletak di wilayah Yerusalem dan bisa ditinggali Netanyahu serta pejabat lainnya dalam waktu lama. Lokasi yang berdiri selama hampir 20 tahun ini juga dilengkapi fasilitas untuk bisa berkomunikasi ke markas besar IDF selama perang. Militan Hizbullah telah menembakkan roketnya ke wilayah Haifa, kota terbesar ketiga di Israel pada Senin 7 Oktober pagi. Pihak Hizbullah menyatakan serangan ini menargetkan pangkalan militer di selatan Haifa. Dilaporkan, Hizbullah menembakkan rudal Fadi-1. Selain Haifa, rudal Hizbullah juga menghantam wilayah Tiberias yang berjarak 65 km. Sebanyak 2 rudal ditembakkan ke Haifa dan 5 lainnya ke Tiberias. Sebanyak 10 orang mengalami luka-luka akibat serangan Hizbullah ini dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Polisi mengatakan beberapa bangunan dan properti juga mengalami kerusakan. Detik-detik peristiwa ini juga sempat terekam dalam kamera
pengawas yang ada di dekat lokasi kejadian. Terlihat bahwa asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Adapun sebelumnya, militer Israel telah menyerang markas besar intelijen Hizbullah di Beirut pada Minggu 6 Oktober malam. Target Israel itu disebut menjadi lokasi penyimpanan senjata di Beirut. Pasukan pertahanan Israel menyerang lebih dari 150 target Hizbullah. Serangan diluncurkan pada Minggu 6 Oktober 2024 dalam 24 jam terakhir. Serangan diluncurkan selama operasi darat yang berlangsung di Lebanon Selatan. Pasukan dari Divisi ke-98 dan ke-36 IDF mengaku menemukan dan menghancurkan depot senjata, terowongan, dan infrastruktur Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, mereka juga mengaku terlibat bentrok sengit dengan mujahidin perlawanan. IDF lantas mengarahkan serangan udara terhadap orang-orang bersenjata dan lokasi-lokasi yang digunakan oleh militan Lebanon. Target yang diserang mulai dari posisi peluncuran rudal anti-tank, sel-sel operasi, terowongan, dan depot senjata. Saat beroperasi di Lebanon Selatan, pasukan terus menemukan sejumlah besar persenjataan yang ditinggalkan oleh anggota Hizbullah. IDF mengatakan bahwa Brigade Lapis Baja ke-188 yang beroperasi di bawah Divisi ke-36 juga meluncurkan serangan. Diakui brigade tersebut, mereka menemukan beberapa tempat penyimpanan senjata dan terowongan selama operasi mereka dalam beberapa hari terakhir. Pasukan tersebut juga menemukan dan menghancurkan pusat komando Hizbullah. Rudal-rudal Hizbullah menggembur kota Haifa sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin 7 Oktober dini hari. Serangan tanpa henti itu mengakibatkan sejumlah kerugian yang signifikan. Militer Israel pun mengakui kegagalannya. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh militer Zionis atau Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Pihaknya mengaku IDF telah berupaya melakukan intersepsi, namun militer Israel gagal melakukan pencegatan terhadap rudal-rudal Hizbullah. Sebaliknya, IDF mengatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan pencegatan rudal di Haifa. Sementara beredar video memperlihatkan kerusakan parah akibat serangan Hizbullah. Bahkan rudal Lebanon berhasil menghantam langsung bundaran lalu lintas di kota Haifa. Saluran berita Israel Channel 12 melaporkan korban jiwa akibat serangan itu. Sejauh ini dilaporkan 6 orang sekarat dan dievakuasi ke rumah sakit Rambam di Haifa. Kelompok Hizbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 atau tepat peringatan setahun perang Israel dengan Hamas. Serangan pagi hari Hizbullah menargetkan 2 pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1. 2 target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Haifa dan pangkalan Nimrah di Tiberias. Otoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa 2 orang terluka di Tiberias akibat roket dan pecahan peluru yang berjatuhan di sekitar kota tersebut. Ambulans Israel lebih lanjut melaporkan 10 orang terluka akibat serangan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat 5 proyektil yang ditembakkan ke arah kota dan mencoba mencegatnya, namun beberapa roket mendarat. Insiden ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan militer yang kuat dari Israel, Hizbullah masih mampu melancarkan serangan yang fatal. Di tengah serangan udara Israel yang berlanjut di Lebanon, serangan ini menjadi sinyal bahwa Hizbullah masih memiliki kemampuan untuk merespon. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini merasa marah dengan seruan embargo senjata yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut Netanyahu, seruan tersebut merupakan hal yang memalukan. Ia kembali menegaskan bahwa aksi Israel menyerang Gaza dan Lebanon sebagai hak untuk membela diri. Melalui sambungan telepon pada Minggu 6 Oktober, Netanyahu mengatakan pada Macron bahwa embargo senjata hanya akan menguntungkan Iran dan proksinya.
Netanyahu pun ingin agar Prancis dan negara-negara lain mendukung langkah Israel ini. Adapun Macron pada Sabtu 5 Oktober melalui sebuah video wawancara menyatakan bahwa Prancis tak mengirimkan senjata apapun ke Israel. Macron menekankan pentingnya upaya diplomatik ketimbang solusi militer yang membuat banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Ia tak mau nasib Lebanon menjadi seperti Gaza yang terus dilanda perang selama setahun terakhir. Adapun Macron dan Netanyahu sepakat untuk mempertahankan dialog mengenai masalah tersebut selama kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot ke Israel pada Senin 7 Oktober hari ini. Tujuan kedatangan Barrot ini untuk memainkan peran Prancis dalam menghidupkan kembali upaya diplomatik terkait perang Libanon. Sebagai informasi, Prancis bukanlah penyedia senjata utama Israel. Prancis hanya mengirimkan peralatan militer senilai 30 juta euro atau setara 514 miliar rupiah pada tahun lalu. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan Iran soal nasib mereka yang akan berakhir seperti Gaza dan Libanon. Ancaman ini dikeluarkan Gallant pada Minggu 6 Oktober sebagai respon soal rencana Iran untuk menghukum Israel. Merespon serangan Iran pada Selasa 1 Oktober lalu, Gallant menegaskan hal tersebut tidak menyentuh kemampuan angkatan udara Israel. Gallant juga memastikan tak ada pesawat yang rusak karena serangan rudal balistik itu. Sementara itu dalam keterangan pada Sabtu 5 Oktober, seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya menyatakan militer mereka tengah mempersiapkan tanggapan terhadap serangan rudal Iran. Pasalnya ratusan rudal Iran tersebut telah melanggar hukum dan mengancam keamanan warga sipil. Meski begitu, pejabat tersebut tak menjelaskan secara detail mengenai sifat atau waktu tanggapan tersebut. Media Israel Haaretz melaporkan tanggapan Israel ini akan signifikan. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan akan kembali menyerang Israel jika negara tersebut merespon serangan pada Selasa malam. Khamenei dalam khotbah sholat Jumat pada pekan lalu di Teheran menekankan negaranya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghukum Israel. Adapun serangan Iran disebut sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin proksi Iran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan bersembunyi di bunker setelah sirene serangan udara berbunyi. Sirene berbunyi imbas serangan militan Hizbullah yang memperluas lingkaran tembakan ke wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel pada Jumat 4 Oktober lalu. Setelah sirene berbunyi, Netanyahu bergegas meninggalkan rumahnya di kawasan Caesarea. Sirene dilaporkan berbunyi di sejumlah wilayah Israel, seperti Haifa, Krayot, Nahariya, Margaliot, hingga Hanita. Media Israel melaporkan Netanyahu dan beberapa menteri lainnya juga bersembunyi saat serangan Iran beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant membarikade dirinya di sebuah gedung bawah tanah milik kementerian di Tel Aviv. Otoritas Israel sendiri sudah menyiapkan bunker yang bisa digunakan para petinggi saat serangan. Bunker ini terletak di wilayah Yerusalem dan bisa ditinggali Netanyahu serta pejabat lainnya dalam waktu lama. Lokasi yang berdiri selama hampir 20 tahun ini juga dilengkapi fasilitas untuk bisa berkomunikasi ke markas besar IDF selama perang. Militan Hizbullah telah menembakkan roketnya ke wilayah Haifa, kota terbesar ketiga di Israel pada Senin 7 Oktober pagi. Pihak Hizbullah menyatakan serangan ini menargetkan pangkalan militer di selatan Haifa. Dilaporkan, Hizbullah menembakkan rudal Fadi-1. Selain Haifa, rudal Hizbullah juga menghantam wilayah Tiberias yang menjarak 65 km. Sebanyak 2 rudal ditembakkan ke Haifa dan 5 lainnya ke Tiberias. Sebanyak 10 orang mengalami luka-luka akibat serangan Hizbullah ini dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Polisi mengatakan beberapa bangunan dan properti juga mengalami kerusakan. Detik-detik peristiwa ini juga sempat terekam dalam kamera
pengawas yang ada di dekat lokasi kejadian. Terlihat bahwa asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Adapun sebelumnya, militer Israel telah menyerang markas besar intelijen Hizbullah di Beirut pada Minggu 6 Oktober malam. Target Israel itu disebut menjadi lokasi penyimpanan senjata di Beirut. Pasukan pertahanan Israel menyerang lebih dari 150 target Hizbullah. Serangan diluncurkan pada Minggu 6 Oktober 2024 dalam 24 jam terakhir. Serangan diluncurkan selama operasi darat yang berlangsung di Lebanon Selatan. Pasukan dari Divisi ke-98 dan ke-36 IDF mengaku menemukan dan menghancurkan depot senjata, terowongan, dan infrastruktur Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, mereka juga mengaku terlibat bentrok sengit dengan mujahidin perlawanan. IDF lantas mengarahkan serangan udara terhadap orang-orang bersenjata dan lokasi-lokasi yang digunakan oleh militan Lebanon. Target yang diserang mulai dari posisi peluncuran rudal anti-tank, sel-sel operasi, terowongan, dan depot senjata. Saat beroperasi di Lebanon Selatan, pasukan terus menemukan sejumlah besar persenjataan yang ditinggalkan oleh anggota Hizbullah. IDF mengatakan bahwa Brigade Lapis Baja ke-188 yang beroperasi di bawah Divisi ke-36 juga meluncurkan serangan. Diakui brigade tersebut, mereka menemukan beberapa tempat penyimpanan senjata dan terowongan selama operasi mereka dalam beberapa hari terakhir. Pasukan tersebut juga menemukan dan menghancurkan pusat komando Hizbullah. Rudal-rudal Hizbullah menggembur kota Haifa sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin 7 Oktober dini hari. Serangan tanpa henti itu mengakibatkan sejumlah kerugian yang signifikan. Militer Israel pun mengakui kegagalannya. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh militer Zionis atau Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Pihaknya mengaku IDF telah berupaya melakukan intersepsi, namun militer Israel gagal melakukan pencegatan terhadap rudal-rudal Hizbullah. Sebaliknya, IDF mengatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan pencegatan rudal di Haifa. Sementara beredar video memperlihatkan kerusakan parah akibat serangan Hizbullah. Bahkan rudal Lebanon berhasil menghantam langsung bundaran lalu lintas di kota Haifa. Saluran berita Israel Channel 12 melaporkan korban jiwa akibat serangan itu. Sejauh ini dilaporkan 6 orang sekarat dan dievakuasi ke rumah sakit Rambam di Haifa. Kelompok Hizbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 atau tepat peringatan setahun perang Israel dengan Hamas. Serangan pagi hari Hizbullah menargetkan 2 pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1. 2 target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Haifa dan pangkalan Nimrah di Tiberias. Otoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa 2 orang terluka di Tiberias akibat roket dan pecahan peluru yang berjatuhan di sekitar kota tersebut. Ambulans Israel lebih lanjut melaporkan 10 orang terluka akibat serangan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat 5 proyektil yang ditembakkan ke arah kota dan mencoba mencegatnya, namun beberapa roket mendarat. Insiden ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan militer yang kuat dari Israel, Hizbullah masih mampu melancarkan serangan yang fatal. Di tengah serangan udara Israel yang berlanjut di Lebanon, serangan ini menjadi sinyal bahwa Hizbullah masih memiliki kemampuan untuk merespon. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini merasa marah dengan seruan embargo senjata yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut Netanyahu, seruan tersebut merupakan hal yang memalukan. Ia kembali menegaskan bahwa aksi Israel menyerang Gaza dan Lebanon sebagai hak untuk membela diri. Melalui sambungan telepon pada Minggu 6 Oktober, Netanyahu mengatakan pada Macron bahwa embargo senjata hanya akan menguntungkan Iran dan proksinya.
Netanyahu pun ingin agar Prancis dan negara-negara lain mendukung langkah Israel ini. Adapun Macron pada Sabtu 5 Oktober melalui sebuah video wawancara menyatakan bahwa Prancis tak mengirimkan senjata apapun ke Israel. Macron menekankan pentingnya upaya diplomatik ketimbang solusi militer yang membuat banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Ia tak mau nasib Lebanon menjadi seperti Gaza yang terus dilanda perang selama setahun terakhir. Adapun Macron dan Netanyahu sepakat untuk mempertahankan dialog mengenai masalah tersebut selama kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot ke Israel pada Senin 7 Oktober hari ini. Tujuan kedatangan Barrot ini untuk memainkan peran Prancis dalam menghidupkan kembali upaya diplomatik terkait perang Libanon. Sebagai informasi, Prancis bukanlah penyedia senjata utama Israel. Prancis hanya mengirimkan peralatan militer senilai 30 juta euro atau setara 514 miliar rupiah pada tahun lalu. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan Iran soal nasib mereka yang akan berakhir seperti Gaza dan Libanon. Ancaman ini dikeluarkan Gallant pada Minggu 6 Oktober sebagai respon soal rencana Iran untuk menghukum Israel. Merespon serangan Iran pada Selasa 1 Oktober lalu, Gallant menegaskan hal tersebut tidak menyentuh kemampuan Angkatan Udara Israel. Gallant juga memastikan tak ada pesawat yang rusak karena serangan rudal balistik itu. Sementara itu dalam keterangan pada Sabtu 5 Oktober, seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya menyatakan militer mereka tengah mempersiapkan tanggapan terhadap serangan rudal Iran. Pasalnya ratusan rudal Iran tersebut telah melanggar hukum dan mengancam keamanan warga sipil. Meski begitu, pejabat tersebut tak menjelaskan secara detail mengenai sifat atau waktu tanggapan tersebut. Media Israel Haaretz melaporkan tanggapan Israel ini akan signifikan. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan akan kembali menyerang Israel jika negara tersebut merespon serangan pada Selasa malam. Khamenei dalam khotbah sholat Jumat pada pekan lalu di Teheran menekankan negaranya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghukum Israel. Adapun serangan Iran disebut sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin proksi Iran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan bersembunyi di bunker setelah sirene serangan udara berbunyi. Sirene berbunyi imbas serangan militan Hizbullah yang memperluas lingkaran tembakan ke wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel pada Jumat 4 Oktober lalu. Setelah sirene berbunyi, Netanyahu bergegas meninggalkan rumahnya di kawasan Caesarea. Sirene dilaporkan berbunyi di sejumlah wilayah Israel seperti Haifa, Krayot, Nahariya, Margaliot, hingga Hanita. Media Israel melaporkan Netanyahu dan beberapa menteri lainnya juga bersembunyi saat serangan Iran beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant membarikade dirinya di sebuah gedung bawah tanah milik kementerian di Tel Aviv. Otoritas Israel sendiri sudah menyiapkan bunker yang bisa digunakan para petinggi saat serangan. Bunker ini terletak di wilayah Yerusalem dan bisa ditinggali Netanyahu serta pejabat lainnya dalam waktu lama. Lokasi yang berdiri selama hampir 20 tahun ini juga dilengkapi fasilitas untuk bisa berkomunikasi ke markas besar IDF selama perang. Militan Hizbullah telah menembakkan roketnya ke wilayah Haifa, kota terbesar ketiga di Israel pada Senin 7 Oktober pagi. Pihak Hizbullah menyatakan serangan ini menargetkan pangkalan militer di selatan Haifa. Dilaporkan, Hizbullah menembakkan rudal Fadi-1. Selain Haifa, rudal Hizbullah juga menghantam wilayah Tiberias yang berjarak 65 km. Sebanyak 2 rudal ditembakkan ke Haifa dan 5 lainnya ke Tiberias. Sebanyak 10 orang mengalami luka-luka akibat serangan Hizbullah ini dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Polisi mengatakan beberapa bangunan dan properti juga mengalami kerusakan. Detik-detik peristiwa ini juga sempat terekam dalam kamera
pengawas yang ada di dekat lokasi kejadian. Terlihat bahwa asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Adapun sebelumnya, militer Israel telah menyerang markas besar intelijen Hizbullah di Beirut pada Minggu 6 Oktober malam. Target Israel itu disebut menjadi lokasi penyimpanan senjata di Beirut. Pasukan pertahanan Israel menyerang lebih dari 150 target Hizbullah. Serangan diluncurkan pada Minggu 6 Oktober 2024 dalam 24 jam terakhir. Serangan diluncurkan selama operasi darat yang berlangsung di Lebanon Selatan. Pasukan dari Divisi ke-98 dan ke-36 IDF mengaku menemukan dan menghancurkan depot senjata, terowongan, dan infrastruktur Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, mereka juga mengaku terlibat bentrok sengit dengan mujahidin perlawanan. IDF lantas mengarahkan serangan udara terhadap orang-orang bersenjata dan lokasi-lokasi yang digunakan oleh militan Lebanon. Target yang diserang mulai dari posisi peluncuran rudal anti-tank, sel-sel operasi, terowongan, dan depot senjata. Saat beroperasi di Lebanon Selatan, pasukan terus menemukan sejumlah besar persenjataan yang ditinggalkan oleh anggota Hizbullah. IDF mengatakan bahwa Brigade Lapis Baja ke-188 yang beroperasi di bawah Divisi ke-36 juga meluncurkan serangan. Diakui brigade tersebut, mereka menemukan beberapa tempat penyimpanan senjata dan terowongan selama operasi mereka dalam beberapa hari terakhir. Pasukan tersebut juga menemukan dan menghancurkan pusat komando Hizbullah. Rudal-rudal Hizbullah menggembur kota Haifa sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin 7 Oktober dini hari. Serangan tanpa henti itu mengakibatkan sejumlah kerugian yang signifikan. Militer Israel pun mengakui kegagalannya. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh militer Zionis atau Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Pihaknya mengaku IDF telah berupaya melakukan intersepsi, namun militer Israel gagal melakukan pencegatan terhadap rudal-rudal Hizbullah. Sebaliknya, IDF mengatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan pencegatan rudal di Haifa. Sementara beredar video memperlihatkan kerusakan parah akibat serangan Hizbullah. Bahkan rudal Lebanon berhasil menghantam langsung bundaran lalu lintas di kota Haifa. Saluran berita Israel Channel 12 melaporkan korban jiwa akibat serangan itu. Sejauh ini dilaporkan 6 orang sekarat dan dievakuasi ke rumah sakit Rambam di Haifa. Kelompok Hizbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 atau tepat peringatan setahun perang Israel dengan Hamas. Serangan pagi hari Hizbullah menargetkan 2 pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1. 2 target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Haifa dan pangkalan Nimrah di Tiberias. Otoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa 2 orang terluka di Tiberias akibat roket dan pecahan peluru yang berjatuhan di sekitar kota tersebut. Ambulans Israel lebih lanjut melaporkan 10 orang terluka akibat serangan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat 5 proyektil yang ditembakkan ke arah kota dan mencoba mencegatnya, namun beberapa roket mendarat. Insiden ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan militer yang kuat dari Israel, Hizbullah masih mampu melancarkan serangan yang fatal. Di tengah serangan udara Israel yang berlanjut di Lebanon, serangan ini menjadi sinyal bahwa Hizbullah masih memiliki kemampuan untuk merespon. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini merasa marah dengan seruan embargo senjata yang disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut Netanyahu, seruan tersebut merupakan hal yang memalukan. Ia kembali menegaskan bahwa aksi Israel menyerang Gaza dan Lebanon sebagai hak untuk membela diri. Melalui sambungan telepon pada Minggu 6 Oktober, Netanyahu mengatakan pada Macron bahwa embargo senjata hanya akan menguntungkan Iran dan proksinya.
Netanyahu pun ingin agar Prancis dan negara-negara lain mendukung langkah Israel ini. Adapun Macron pada Sabtu 5 Oktober melalui sebuah video wawancara menyatakan bahwa Prancis tak mengirimkan senjata apapun ke Israel. Macron menekankan pentingnya upaya diplomatik ketimbang solusi militer yang membuat banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Ia tak mau nasib Lebanon menjadi seperti Gaza yang terus dilanda perang selama setahun terakhir. Adapun Macron dan Netanyahu sepakat untuk mempertahankan dialog mengenai masalah tersebut selama kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot ke Israel pada Senin 7 Oktober hari ini. Tujuan kedatangan Barrot ini untuk memainkan peran Prancis dalam menghidupkan kembali upaya diplomatik terkait perang Libanon. Sebagai informasi, Prancis bukanlah penyedia senjata utama Israel. Prancis hanya mengirimkan peralatan militer senilai 30 juta euro atau setara 514 miliar rupiah pada tahun lalu. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan Iran soal nasib mereka yang akan berakhir seperti Gaza dan Libanon. Ancaman ini dikeluarkan Gallant pada Minggu 6 Oktober sebagai respon soal rencana Iran untuk menghukum Israel. Merespon serangan Iran pada Selasa 1 Oktober lalu, Gallant menegaskan hal tersebut tidak menyentuh kemampuan angkatan udara Israel. Gallant juga memastikan tak ada pesawat yang rusak karena serangan rudal balistik itu. Sementara itu dalam keterangan pada Sabtu 5 Oktober, seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya menyatakan militer mereka tengah mempersiapkan tanggapan terhadap serangan rudal Iran. Pasalnya ratusan rudal Iran tersebut telah melanggar hukum dan mengancam keamanan warga sipil. Meski begitu, pejabat tersebut tak menjelaskan secara detail mengenai sifat atau waktu tanggapan tersebut. Media Israel Haaretz melaporkan tanggapan Israel ini akan signifikan. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan akan kembali menyerang Israel jika negara tersebut merespon serangan pada Selasa malam. Khamenei dalam khotbah sholat Jumat pada pekan lalu di Teheran menekankan negaranya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghukum Israel. Adapun serangan Iran disebut sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin proksi Iran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan bersembunyi di bunker setelah sirene serangan udara berbunyi. Sirene berbunyi imbas serangan militan Hizbullah yang memperluas lingkaran tembakan ke wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel pada Jumat 4 Oktober lalu. Setelah sirene berbunyi, Netanyahu bergegas meninggalkan rumahnya di kawasan Caesarea. Sirene dilaporkan berbunyi di sejumlah wilayah Israel, seperti Haifa, Krayot, Nahariya, Margaliot, hingga Hanita. Media Israel melaporkan Netanyahu dan beberapa menteri lainnya juga bersembunyi saat serangan Iran beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant membarikade dirinya di sebuah gedung bawah tanah milik kementerian di Tel Aviv. Otoritas Israel sendiri sudah menyiapkan bunker yang bisa digunakan para petinggi saat serangan. Bunker ini terletak di wilayah Yerusalem dan bisa ditinggali Netanyahu serta pejabat lainnya dalam waktu lama. Lokasi yang berdiri selama hampir 20 tahun ini juga dilengkapi fasilitas untuk bisa berkomunikasi ke markas besar IDF selama perang. Militan Hizbullah telah menembakkan roketnya ke wilayah Haifa, kota terbesar ketiga di Israel pada Senin 7 Oktober pagi. Pihak Hizbullah menyatakan serangan ini menargetkan pangkalan militer di selatan Haifa. Dilaporkan, Hizbullah menembakkan rudal Fadi-1. Selain Haifa, rudal Hizbullah juga menghantam wilayah Tiberias yang berjarak 65 km. Sebanyak 2 rudal ditembakkan ke Haifa dan 5 lainnya ke Tiberias. Sebanyak 10 orang mengalami luka-luka akibat serangan Hizbullah ini dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Polisi mengatakan beberapa bangunan dan properti juga mengalami kerusakan. Detik-detik peristiwa ini juga sempat terekam dalam kamera
pengawas yang ada di dekat lokasi kejadian. Terlihat bahwa asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Adapun sebelumnya, militer Israel telah menyerang markas besar intelijen Hizbullah di Beirut pada Minggu 6 Oktober malam. Target Israel itu disebut menjadi lokasi penyimpanan senjata di Beirut. Pasukan pertahanan Israel menyerang lebih dari 150 target Hizbullah. Serangan diluncurkan pada Minggu 6 Oktober 2024 dalam 24 jam terakhir. Serangan diluncurkan selama operasi darat yang berlangsung di Lebanon Selatan. Pasukan dari Divisi ke-98 dan ke-36 IDF mengaku menemukan dan menghancurkan depot senjata, terowongan, dan infrastruktur Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, mereka juga mengaku terlibat bentrok sengit dengan mujahidin perlawanan. IDF lantas mengarahkan serangan udara terhadap orang-orang bersenjata dan lokasi-lokasi yang digunakan oleh militan Lebanon. Target yang diserang mulai dari posisi peluncuran rudal anti-tank, sel-sel operasi, terowongan, dan depot senjata. Saat beroperasi di Lebanon Selatan, pasukan terus menemukan sejumlah besar persenjataan yang ditinggalkan oleh anggota Hizbullah. IDF mengatakan bahwa Brigade Lapis Baja ke-188 yang beroperasi di bawah Divisi ke-36 juga meluncurkan serangan. Diakui brigade tersebut, mereka menemukan beberapa tempat penyimpanan senjata dan terowongan selama operasi mereka dalam beberapa hari terakhir. Pasukan tersebut juga menemukan dan menghancurkan pusat komando Hizbullah. Rudal-rudal Hizbullah menggembur kota Haifa sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin 7 Oktober dini hari. Serangan tanpa henti itu mengakibatkan sejumlah kerugian yang signifikan. Militer Israel pun mengakui kegagalannya. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh militer Zionis atau Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Pihaknya mengaku IDF telah berupaya melakukan intersepsi, namun militer Israel gagal melakukan pencegatan terhadap rudal-rudal Hizbullah. Sebaliknya, IDF mengatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan pencegatan rudal di Haifa. Sementara beredar video memperlihatkan kerusakan parah akibat serangan Hizbullah. Bahkan rudal Lebanon berhasil menghantam langsung bundaran lalu lintas di kota Haifa. Saluran berita Israel Channel 12 melaporkan korban jiwa akibat serangan itu. Sejauh ini dilaporkan 6 orang sekarat dan dievakuasi ke rumah sakit Rambam di Haifa. Kelompok Hizbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 atau tepat peringatan setahun perang Israel dengan Hamas. Serangan pagi hari Hizbullah menargetkan 2 pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1. 2 target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Haifa dan pangkalan Nimrah di Tiberias. Otoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa 2 orang terluka di Tiberias akibat roket dan pecahan peluru yang berjatuhan di sekitar kota tersebut. Ambulans Israel lebih lanjut melaporkan 10 orang terluka akibat serangan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat 5 proyektil yang ditembakkan ke arah kota dan mencoba mencegatnya, namun beberapa roket mendarat. Insiden ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan militer yang kuat dari Israel, Hizbullah masih mampu melancarkan serangan yang fatal. Di tengah serangan